Anissa Pohan suka ikut meriahkan isu, tapi diserang balik malah marah. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Istri AHY, apa yang ada di benak pembaca jika mendengar nama ini? Sebagian pasti akan menjawab emosional dan kadang suka marah. Makanya banyak yang beranggapan dia belum layak jadi istri pemimpin kalau suaminya jadi pemimpin. Ceritanya begini, Anissa Pohan meretweet cuitan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra terkait sindiran kepada buzzer yang dianggap hanya garang di sosial media dan tidak berani turun ke jalan. Kemudian dilanjutkan dengan cuitan ini, membela yang benar dengan cara yang benar, bukan membela yang kita pikir benar dengan cara yang dibenar-benarkan. Kebenaran versus pembenaran, tulisnya. Kita lanjut. Anissa Pohan baru-baru ini meluapkan kekesalannya di Twitter. Dia rupanya geram dengan tuduhan Partai Demokrat berada di belakang Ketua BEM UI. Tuduhan itu muncul setelah beredarnya cuitan lawas dari Leon Alvinda ketika dirinya pernah berkunjung ke Istana Negara era Presiden SBY pada tahun 2013 silam. Alvinda kemudian dituding punya hubungan dengan Cikeas. Cikeas lagi yang kena. Apa-apa Cikeas. Itulah kalau bisanya memfitnah menjelekan pihak lain, agar pihak yang bersangkutan seakan-akan terlihat lebih baik, gak ada bahan klarifikasi atau pembelaan yang baru lain. Selain fitnah Cikeas, katanya, Leon angkat bicara soal ini. Dia mengatakan saat itu dia diundang ke istana karena memenangkan lomba karya tulis dalam lomba penyuluhan sanitasi yang diadakan Satker PPLP Jawa Tengah. Saat itu dia masih kelas 2 SMP. Cukup sampai di sini. Saya hanya lucu melihat tingkah dan manuvernya di media sosial ketika sedang terjepit dan kesal. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Salah satunya tahun 2017 lalu, saat AHY sedang bermimpi menjadi gubernur DKI. Terjadi perseteruan antara Anissa Pohan dengan seorang temannya bernama Dehan di medsosmed setelah debat Pilkada DKI Jakarta. Awalnya, Dehan menyampaikan pendapatnya mengenai penampilan ketiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta selesai debat. Anissa murka karena Dehan dinilai menyindir penampilan debat suaminya. Dia bahkan mengatakan orang yang menyindir suaminya tersebut tidak beretika. Kemudian terjadi perdebatan dan saling adu mulut hingga akhirnya Anissa meminta maaf. Begitu juga saat dia merasa anaknya dibully hingga lapor ke Presiden Jokowi saking kesalnya. Dari sini saja sudah bisa dinilai kalau dia tidak mampu mengontrol emosinya dikala diserang pihak lain. Bagaimana mau jadi ibu negara kalau emosi masih begini? Contoh perbandingan, lihat saja istri Pak Jokowi. Jokowi sering dituduh yang kasar-kasar. Bahkan dia mengaku sendiri pernah disebut bebek lumpuh, bapak bipang, longa-plongo dan sebagainya. Kadrun otak kudang malah menghina lebih brutal. Apakah Ibu Iriana pernah ngamuk di media sosial dan marah-marah seperti orang stres? Beda kualitas kan? Terkait Cikeas yang dituduh ada hubungan dengan Ketua BEM UI, saya rasa inilah kejamnya dunia media sosial. Saling serang takkan terelakkan. Saya tidak tahu kebenarannya. Tak tahu juga alasan munculnya narasi tersebut. Tapi mungkin loh ya, terkait dengan usulan hak interpelasi kepada pemerintah soal peretasan yang dialami sejumlah pengurus BEM UI. Anissa sendiri juga terkesan membela BEM UI. Jadi muncullah serangan balik. Kalau merasa difitnah silakan laporkan saja, tidak usah marah-marah tak jelas. Situ yang bermain api harusnya siap diserang dengan segala isu. Pak Jokowi aja santai tiap kali dihina, keluarganya tambah peran pula. Sedangkan Anissa Pohan sudah berulang kali lepas kendali. Tak terbayang kalau misalnya AHY jadi pemimpin, dikritik dan dihujat, lalu dia ngamuk dan menyerang balik. Masih ingat dengan isu film Nusa dan Rara? Silakan lihat cuitan Denny Siregar dan Eko Kuntadi soal ini. Anissa juga ikut berkomentar bahwa terdapat buzzer yang Islamophobia padahal beragama Islam. Menurutnya, buzzer tersebut hidupnya penuh dengan kecurigaan dan kerap berpikiran negatif. Kenapa ya buzzer-buzzer itu Islamophobia padahal dirinya juga Islam? Film animasi berprestasi untuk anak-anak bernuansa Islam dengan nilai-nilai positif aja jadi masalah untuk mereka, katanya. Nah, dia sendiri mengambil kesimpulan kalau yang menentang film tersebut adalah buzzer. Di sisi lain, ketika dia atau keluarganya di-framing, dia malah marah tak terima. Aneh. Harusnya siap mengkritik, harus siap dibalas balik. Kalau tidak siap, jangan main media sosial. Simple. Bagaimana menurut Anda? Kopla, kader Demokrat pura-pura lupa kalau di zaman SBY dulu pernah penjarakan mahasiswa. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com.
Baru-baru ini salah satu universitas kebanggaan tanah air, Universitas Indonesia kembali menjadi pembicaraan hangat netizen. Dan spesifik yang dibicarakan itu adalah BEM UI serta pihak Rektorat UI. Lantas, bagaimana ceritanya? Awalnya tanpa alasan yang jelas, BEM UI mengunggah foto meme Jokowi di akun Instagram @bemui_official dan menjuluki orang nomor 1 di Indonesia itu dengan sebutan King of Lip Service. Tak pelak, unggahan tersebut langsung disambut baik oleh para pihak kadrun, kampret, serta kelompok yang selama ini memang tidak suka dengan Jokowi. Mereka pun rame-rame memberikan dukungan kepada Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra. Begitupun dengan pendukung Jokowi, tentu gak terima dong presidennya dilecehkan oleh mahasiswa. Masa presiden yang selama ini telah berjuang mati-matian untuk memajukan Indonesia serta keluar dari wabah virus corona, kok fotonya dijadikan begitu? Emang yang telah Ketua BEM UI itu perbuat untuk Indonesia apa? Lagi pula bukankah kita harus menghormati pemimpin? Kejadian ini lantas menarik perhatian pihak Rektorat UI untuk tahu apa persoalan yang sesungguhnya. Karena pihak Rektorat menilai presiden itu merupakan simbol negara, sehingga sangat tidak layak fotonya dijadikan meme seperti kayak gitu. Di samping itu, unggahan tersebut juga telah membuat keramaian di medsos, sehingga dipanggillah BEM UI itu untuk melakukan klarifikasi. Wajar dong kalau pihak rektor meminta klarifikasi terhadap hal-hal yang terjadi menyangkut kampus mereka. Karena secara mereka kan juga punya tugas untuk menjaga marwah UI sebagai salah satu kampus unggulan di Indonesia yang mengedepankan intelektualitas. Coba bayangkan kalau seandainya pihak Rektorat UI diam saja ketika ada mahasiswanya merendahkan martabat presiden dengan menggunakan meme. Bisa-bisa nanti UI dicap tidak ada bedanya dengan Universitas Ibnu Khaldun yang rektornya koplak itu, Musni Umar oleh netizen. Lagian juga cara mengkritik itu ada banyak Ferguson, bisa lewat tulisan, hearing, atau dengar pendapat ke pihak terkait, berkirim surat ke presiden dan lain-lain, tanpa perlu dibumbui oleh hal-hal yang bersifat merendahkan. Tapi harap maklum saja sih, beberapa kampus di tanah air saat ini memang sudah dirasuki oleh PKS melalui lembaga dakwah kampus, yang kita tahu sendiri sikap PKS terhadap pemerintah seperti apa. Hanya saja bagaimanapun juga BEM UI tersebut sudah seharusnya berterima kasih kepada pihak Rektorat UI yang telah dengan sigap menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak dikhawatirkan ada pihak tertentu yang melaporkannya ke kepolisian terkait Undang-Undang ITE. Karena bagaimanapun juga Jokowi itu kepala negara, dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih punya banyak pendukung. Sekarang kasus ini semakin liar, sudah mengarah ke politik segala. Beberapa kader Partai Demokrat berusaha menggorengnya dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk mendiskreditkan pihak Rektorat UI dan pemerintah. Berikut beberapa pernyataan kader Partai Berlambang Bintang Mersi itu. Pihak kampus tidak boleh jadi alat istana untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat, ujar Wasekjen Partai Demokrat Irwan. Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan permasalahan ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktek represif demikian? Ujar Rahlan Nasyidik. Yang sebelumnya Ketua BEM UI mengaku akun WhatsApp-nya mau diretas oleh pihak lain. Agak aneh memang si Rahlan ini. Masa HP orang diretas solusinya DPR panggil pemerintah? Bisa saja BEM UI itu hanya mengaku-ngaku atau kalau memang ada upaya peretasan, pelakunya belum tentu pemerintah. Bisa jadi mantan pacarnya atau pihak lain yang coba melakukan hal itu. Seharusnya kalau Rahlan punya akal sehat, minta atau dampingi saja pihak mahasiswa tersebut melapor ke polisi, jangan cuma cuap-cuap doang. Tapi kura-kura begitulah kualitas kader Partai Demokrat. Mau diapakan lagi? Lanjut. Baru 2 periode saja ada mahasiswa nyindir pemerintah langsung dipanggil rektor, apalagi 3 periode. Juk, terus gimana rupa negeri ini di masa depan? Sedih ya? Wis, dangdutan saja, nek ngeritik saja ndak boleh, cung. Ikut mazhabnya Cah Nom Kae. Ujar kader Partai Demokrat lain yang juga pendiri Jaringan Islam Liberal atau JIL, Ulil Absor Abdallah melalui akun Twitternya @ulil. Ternyata kualitas kader Partai Demokrat tidak hanya seperti Rahlan itu, tapi mereka juga suka pura-pura lupa ingatan. Lupa kalau di zaman SBY dulu pernah ada aktivis mahasiswa yang dipenjarakan. Kalau kader nggak percaya, ini ada link beritanya. Pertanyaannya sih lebih sadis mana, di penjara 6 bulan atau hanya dipanggil pihak rektorat? Dan menjawab dari pertanyaan Ulil tersebut, untung SBY cuma 2 periode. Gimana coba kalau 3 periode? Makin banyak antek HTI, makin banyak yang mangkrak, serta Laskar FPI makin berkuasa melakukan aksi sweeping. Bagaimana menurut Anda?